Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi. Saya dari kelas 10 Sumber Batu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran dalam kurung marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga perputaran yang menguntungkan dengan memberi sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Menurut Kementerian Keuangan 2012 menyebutkan bahwa marketing management as the art and science of pushing target market and keeping and growing customers, creating, delivering, and communicating kepada customer first. Manajemen pemasaran dalam kurung marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan memberi sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah perusahaan, perencanaan dalam kurung planning, pengorganisasian dalam kurung organizing, pergerakan dalam kurung advertising, pengarangan dalam kurung direksi, dan pengawasan dalam kurung controlling. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menetapkan diri terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Menurut Sufyan Ats-Tsauri 2013, manajemen pemasaran merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Philip 2005 juga menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan persebaran yang memenuhi sasaran individu dalam organisasi. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Adanya manajemen pemasaran ini sendiri dikarenakan pemasaran sebuah brand merupakan satu hal yang penting dari perusahaan. Oleh sebab itu, segala keputusan yang diambil harus dirancang. Hal ini dapat kamu pelajari pada buku manajemen pemasaran yang ada di bawah ini. Fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya adalah aktivitas penganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk berebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Penjelasan fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain: A. Analisis pasar. Tidak semua perusahaan mempunyai bagian marketing dan penjualan yang formal. Akan tetapi, setiap perusahaan pasti mempunyai dan melaksanakan berbagai elemen penting yang terdapat dalam aktivitas marketing dan penjualan yang bertujuan utama membuat konsumen yang baru maupun yang lama tertarik kembali untuk menggunakan produk dan fasilitas yang ditawarkan secara terus-menerus. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. B. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membantu suatu proses ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar harus memenuhi syarat, diantaranya dapat diukur, measurable, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut dapat dicapai, accessible, sehingga dapat dilayani secara efektif, substansial sehingga dapat menguntungkan jika dilayani, dan dapat dilaksanakan oleh kurung actionable, dan semua program yang telah dirancang untuk menarik dan melayani segmentasi pasar dapat efektif dan efisien. C. Menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran
berarti memberikan nilai keanggupan. Setiap bagian kemudian memiliki salah satu dari bagian pasar katalogi untuk dilayani. Kegiatan untuk menetapkan pasar sasaran diliputi evaluasi bagian pasar dalam ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis pelanggan dari setiap segmen, struktur yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. D. Penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Kotler 1992 menerangkan ada dua pilihan, yaitu satu, menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Pimpinan bisa melakukan ini jika merasa perusahaan itu bisa membuat produk yang unggul, pasarnya luas, dan memiliki banyak sumber daya. Dua, mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Sebelum mengambil keputusan ini, manajemen harus yakin bahwa setiap teknis dapat dibuat sebuah produk dengan cepat. Secara ekonomis, dapat dibuat sebuah produk unggul pada tingkat harga yang direncanakan, serta jumlah konsumen yang suka produk tersebut yang memadai. Perencanaan pemasaran. Aktivitas pemasaran dalam forum marketing yang dilakukan sebuah perusahaan penting untuk dikoordinasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran khususnya. Alat koordinasi dan pengarahan manajemen tersebut adalah planning pemasaran. Terlepas dari jenis gaya manajemen apa yang dianut oleh sebuah perusahaan dalam melakukan tugas perencanaan harus melaksanakan 4 tahapan sebagai berikut. 1. Menetapkan misi perusahaan. 2. Mengenali unit-unit bisnis strategis perusahaan. Menganalisis dan mengevaluasi portofolio bisnis yang ada. 3. Mengenali arena bisnis baru yang akan dimasuki. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan dengan cara 1. Menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. 2. Menggunakan cara-cara perusahaan di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. 3. Pengendalian yang tepat dan teratur atas catatan, gagasan atau pemikiran serta usaha-usaha atau keaktifan pemasaran dalam perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran. A. Menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan dalam forum demand melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. D. Meningkatkan keuntungan. Tim pemasaran merupakan satu-satunya tim yang membutuhkan pendapatan untuk perusahaan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka-ragaman perusahaan. C. Menciptakan pelanggan baru. Perusahaan didirikan untuk menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Oleh sebab itu, konsumen adalah dasar dari sebuah bisnis perusahaan. Konsumenlah yang memberikan pendapatan kepada perusahaan dan menentukan apa yang akan dijual perusahaan. Menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial. Maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. D. Memuaskan pelanggan. Menciptakan konsumen baru tidak cukup. Perusahaan harus mengembangkan dan mendistribusikan produk dalam kurung barang atau jasa yang memenuhi ekspektasi pelanggan untuk memberikan kepuasan. Jika konsumen tidak puas, maka bisnis tidak akan dapat menghasilkan pendapatan untuk memenuhi biaya dan untuk mendapatkan pengembalian modal yang wajar. Konsumen atau pelanggan yang puas bukan berarti hanya membeli barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen.
Mereka juga akan melakukan rekomendasi pada orang-orang terdekat mereka dan bisa membuat barang yang mereka dipasarkan semakin dikenal oleh banyak orang. Mencitrakan produk yang baik dan di mata publik. Membangun citra produk yang baik di masyarakat menjadi tujuan manajemen pemasaran. Lainnya, apabila tim pemasaran menyediakan barang dan jasa berkualitas kepada konsumen dengan harga yang wajar, tentu akan menciptakan citra yang baik pada konsumen. Dalam mengaplikasikannya, Gramet dapat membaca buku aplikasi alat manajemen pemasaran dalam proses pengembangan produk dalam kurung BP yang dapat membantu kamu dalam lebih memahami hubungan antara citra produk dengan manajemen pemasaran. Ya, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata yang kurang mengingatkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.